Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan. Alhamdulillah, ini Jamiah YouTuber Indonesia lagi berkumpul dalam rangka menghadiri pertemuan para YouTuber yang diadakan di Bogor. Kebetulan ini saya dengan Jombre Makrifat, kemudian ini kakak kedua saya Sunggokong. Nah, ini di belakang ini ada para syekh, ada Syekh Ngiling, Yai Nastain, dan juga Romo Nur Husen, pemilik akun MDZ TNKN Kudus. Ini kira-kira apa yang mau dibahas ini, Pak Romo Yai? Ya, memang tentang ma'rifatullah saja, ya. Berkali-kali memang kita ini dakwahnya bagaimana supaya umat itu mengenal Tuhan dulu. Jadi artinya bagaimana supaya umat ini mengenal Tuhan. Sebelum orang itu beribadah harus kenal Tuhan dulu. Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Orang bermula beragama kalau sudah kenal Tuhan. Setelah itu ibadahnya pasti akan sampai. Semua umat harus mengenal Tuhannya. Untuk mengenal Tuhannya ya harus ada wasilah yang harus dicari, yaitu channel, karena Tuhan adalah maha mutlak, sementara manusia ini yang tempatnya sangat relatif. Ya, itu harus kita mencari channel di zaman sekarang yang sekarang masih aktif, tidak channel di zaman yang dulu yang sudah tidak terpakai. Karena apa? Karena sang pembawa channel sudah wafat atau sudah tidak di dunia. Itu yang pasti harus begitu, karena kita harus tahu tiap-tiap zaman pasti ada utusan, walaupun toh itu tidak nabi, tapi ada utusan, seorang yang dipilih Allah itu sendiri. Itu yang banyak umat manusia itu tidak mengenali utusan itu. Mengapa kau tidak dicari? Kita telah membuktikan sebagai adanya utusan di dunia ini, yaitu Al-Quran yang masih eksis, lafal hurufnya masih terjaga, otomatis masih ada orang yang dipilih Allah untuk membacakan ruhnya Quran itu. Rasulun minallahi yatlu suhfan mutahharah, utusan yang membacakan. Kalau utusan yang membawa Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada utusan yang membacakan Al-Quran. Maka kenapa Nabi Muhammad itu dilakobi Al-Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis, tapi tidak mengurangi derajat kemuliaan beliau, justru itu mengangkat derajat kemuliaan beliau, karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Justru orang-orang kafir Quraisy itu akan runtuh hujahnya kalau benar-benar Al-Quran ini tidak karangan Nabi Muhammad, tapi semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya enggak mengerti. Utusan yang membacakan kitab, yaitu membacakan kalam-kalam qadim, itu tiap zaman pasti ada. Itu tiap zaman pasti ada. Tidak lain adalah wali yang mursyida,
karena itu rohnya Al-Quran. Karena apa? Banyak-banyak di Al-Quran itu banyak kata-kata yang menjelaskan tentang kias. Ya, kias artinya bahasa Jawane itu sanepo. Bahasa kias atau bahasa sanepo itu berlaku setiap zaman. Nah, itulah yang bisa membacakan secara hakikat adalah para utusan-utusan yang ada di setiap zaman. Nah, sekali lagi, utusan itu tidak nabi, tapi waliyam mursida yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dicari oleh semua umat. Semua umat beragama apapun, karena agama-agama yang dulu channelnya sudah rusak, sudah tidak ada sang pembawa channel. Harus memakai channel yang sekarang yang ada, maka akan bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, pembahasan lagi tentang yang lain juga bisa. Mungkin Yang jadi Pak Nar ini mau memberi ya, tambahan. ada Silakan, hubungannya dengan barangkali ini. ya, Pak Yai Nomo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kedamaian untuk seluruh alam. Karena Islam itu membawa rahmat untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Betul. Maka janganlah kita itu merasa benar sendiri, karena sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah dan hanya datang dari Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beragama, sebenarnya kita itu harus bisa memahami tata cara atau kaidah metodologi beragama. Agama itu bukan sembarang ikut-ikutan, karena agama itu ibarat bangunan, itu harus dibangun mulai dari pondasinya agar kokoh. Pondasi agama itu diterangkan awaluddin ma'rifatullah. Awal orang dikatakan sudah beragama dengan syarat harus mengenal Allah, karena pondasi itu nanti akan menopang bangunan berikutnya. Jikalau pondasinya itu rapuh, otomatis nanti bangunannya juga akan roboh. Makanya yang dikuatkan dulu itu di pondasinya tentang syahadat. Syahadat itu adalah persaksian rohaniah kita, bukan sekedar ucapan lesan. Karena ucapan lesan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak mungkin bisa disaksikan dengan panca indera. Karena itu ranahnya itu ranah gaib. Maka yang bisa bersaksi ya bagian dari Allah sendiri. Apa itu? Roh kita. Karena roh kita itu bagian dari yang maha roh. Maka untuk itu, marilah saudara-saudara, kita perbaiki keimanan dan ketakwaan kita dengan mencari jalan wasilah agar kita bisa bersambung ke hadirat Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita itu harus memasuki ranah ilmu rohani lewat jalan apa? Tarekot, agar kita
dalam bersyahadat itu menjadi sah, karena di dalam syahadat diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan secara logika mulut kita berucap bersaksi, akan tetapi secara logika, secara akal itu sudah tidak bisa akal kita menerima. Karena apa? Persaksian kita itu hanya ucapan. Kok bersaksi itu yang disaksikan apa? Allah yang mana? Apanya Allah yang disaksikan? Nah itu jadi akan mentah sendiri persaksian kita. Maka untuk menjadi sah persaksian kita itu ada metodologinya, dan itu semua akan bisa kita pahami di dalam tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah. Di situ ada metodologi bersyahadat yang sah. Seandainya syahadat kita sudah sah, ibarat pondasi sudah kokoh, bangunan yang akan dibangun selanjutnya adalah as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Dan sholat diperintahkan oleh Allah sesuai surat Toha 14. Innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Allah berfirman, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sedangkan orang awam bersyahadat hanya ucapan, dilanjutkan dengan tugas untuk beribadah sholat. Di situ ditekankan untuk mengingat. Syahadatnya saja belum tahu di mana Allah, siapa Allah, kenapa harus diingat perintahnya padahal kita belum mengenalnya. Itu secara logika saja sudah tidak masuk. Itu bisa dikatakan ibadah kita itu bohong-bohongan. Maka hati-hati, beribadah itu harus diilmoni, jangan ikut-ikutan orang banyak. Itu tidak benar, ikut-ikutan orang banyak itu nanti kamu akan disesatkan. Karena Allah itu berfirman, wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillahi iyattabi'una wa iyattabi'una ila dona wa in hum la yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan menuju Allah. Dan yang mereka yakini adalah prasangka belaka. Sesungguhnya mereka itu pembuat kebohongan. Mari kita telaah dan kita angan-angan itu ayat yang barusan saya baca itu, agar kita itu bisa selaras dalam beribadah. Temukan dulu Allah, baru ingat dalam menjalankan ibadah sholat. Kiranya sampai di sini dulu pembahasan kita tentang dasar-dasar beragama dan ibadah-ibadah selanjutnya. Kita kokohkan dulu pondasinya, baru kita bangun ibadahnya lewat Islam. Karena akhir zaman nanti Islam itu diceritakan di hadis Baihaqi itu hanya akan tinggal nama. Ya karena Islamnya itu ya keropos. Inilah hanya luar. Agama akhir zaman. Orang itu memahami agama itu hanya di luar kulitnya saja. Orang gerudak-geruduk kayak buih. Kayak buih tanpa pegangan. Geruduk Nah, sana, Yai disambung Yai. geruduk sana, geruduk sini. Intinya kita ini harus kenal yang disembah dulu, baru kita beribadah. Betul Yai.
Seumpama kita menembak itu sasarannya harus dikenali dulu baru ditembakkan. Jadi nanti bisa sampai. Iya. Itu Kalau logika saja itu bisa diselesaikan masalah itu. iya. Kita beribadah harus kenal dulu yang disembah, dikenali, terus kita bisa beribadah. Ini Masya Allah zaman akhir umat Islam banyak sekali seperti buih di lautan, geruduk sana geruduk sini, tidak punya pegangan. Nah ini ya akhir zaman. Iya, makanya dikatakan agama Islam di akhir zaman hanya tinggal nama, karena yaitu orang beribadah itu tidak sampai fokus. Karena dia merasa sudah nyaman hidup dengan keadaan seperti itu, sehingga dia hatinya, pikirannya itu hanya kenyamanan di dunia saja. Jadi tidak ada pikiran bagaimana kita kenal yang disembah, kita kenal Allah Sang Pencipta, tidak berpikir tentang itu. Itulah artinya banyak manusia yang benar-benar silau tergila-gila dengan kehidupan dunia ini. Padahal dunia ini Masya Allah umur kita hanya seberapa, tidak lama, seperti orang mimpi saja. Aniya annasu niyamun wa idza matu intabahu. Orang-orang di dunia ini seperti orang mimpi. Orang mimpi itu tidur lelap. Nanti kalau sudah mati baru dia ngerti, oh ini adalah kehidupan yang selama-lamanya. Itu bisa dirasakan kehidupan dunia ini mimpi kalau kamu sekalian itu sudah mati. Ya Allah, marilah kita bersama-sama mencari guru pembimbing rohani. Kita akan pulang nanti, roh kita ini dibimbing, diamankan oleh guru rohani. Tingkatkan agamamu ke tarekat sampai hakikat dan ma'rifat. Jangan sampai berhenti di syariat saja, pasti kamu bingung. Orang alim banyak, orang pintar banyak, tapi belum tentu dia bisa kenal dengan Tuhannya. Jadi untuk kenal Tuhan itu tidak harus pinter-pinteran, itu tidak. Untuk kenal dengan Tuhan, carilah guru rohani, sang pembimbing. Kamu jangan merasa sudah pinter mau kitab, pinter pidato, tapi rohmu belum ada yang bimbing. Semua para nabi, para wali, para sultan itu punya guru cahaya, guru sang pembimbing roh. Tidak mungkin roh itu bisa dibimbing guru jasmani. Yang bisa membimbing roh adalah yaitu guru cahaya, guru mursyid. Nah, para nabi pun rohnya dibimbing oleh guru cahaya, yaitu Rasul, Nur Rasul, Rasulullah, cahayanya Allah. Nah, itu ya, sekian, bisa disambung atau di sementara dulu. Oke, mungkin Ya. cukup dulu ini, Ya. Pak Yai. Luar biasa ini Mas Kaji. Ini supirnya masih ngelangut, belum udut ya. Oke, akhirnya tadi luar biasa apa yang telah disampaikan oleh beliau, Syekh Ngeling dan juga Romo Nur Husen. Dan akhirnya nanti kita sambung kembali. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.